Pemirsa, viral di media sosial, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan dicopot usai menegur anak wali kota membawa mobil ke sekolah. Potongan video memperlihatkan murid SMPN 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan menangis setelah mengetahui kepala sekolah mereka, Roni Ardiansyah, dicopot dari jabatan. Pencopotan secara mendadak ini diduga karena sebelumnya menegur anak wali kota Prabu Muli yang membawa mobil sekolah. Pencopotan Roni mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat yang menyayangkan sikap arogan wali kota. Pejabat pelaksana tugas PLT Dinas Pendidikan Kota Prabu Muli, A. Darmadi, mengatakan Roni Ardiansyah hanya dimutasi dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara anak wali kota. Pemirsa, korban tewas bus maut di Bromo bertambah 1 orang. Korban tewas saat masih mendapatkan perawatan intensif di ICU RSBS Jember. Seorang korban laka bus di Bromo bernama Betty Nur Cahya yang bekerja sebagai perawat di RSBS Jember akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya korban rencananya akan menjalani operasi di bagian kepala. Usai disolatkan, jenazah korban langsung diserahkan kepada keluarganya di Kecamatan Panti Jember. Total korban tewas bus maut di Bromo bertambah menjadi 9 orang. Usai kebakaran yang terjadi dan merenggut 1 nyawa di Candi Sari, Semarang, pemerintah setempat menyalurkan sejumlah bantuan. Dengan bantuan ini diharapkan hidup korban dapat berangsur kembali seperti sedia kala. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendatangi lokasi peristiwa kebakaran di Candi Sari dan menemui korban. Kedatangan Agustina dimaksudkan untuk menyampaikan rasa dukanya sekaligus memberikan dukungan agar korban dapat bangkit kembali. Pemkot Semarang memberikan bantuan berupa sembako, pakaian layak pakai, selimut, kasur, serta peralatan sekolah. Selain itu, rumah korban yang rusak parah juga akan dibangun kembali lewat program pembangunan rumah baru melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang. Selain program rumah baru, pihaknya juga mengungkapkan dukungan tambahan dari berbagai pihak. Sementara pembersihan untuk bekas kebakarannya, terus yang kedua kita punya program untuk bangun rumah itu ya, nanti diberi program untuk itu. Kemudian kita juga akan upayakan untuk duitnya pasti nggak cukup untuk bantuan-bantuan dari para sahabat sampai dengan harus bisa kembali mendekati normal. Sebelumnya kebakaran terjadi pada Sabtu 13 September lalu di Candi Sari dan menewaskan 1 orang pemilik rumah. Selain menyampaikan bantuannya, Pemkot Semarang juga mengimbau masyarakat untuk waspada agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini dikabarkan akan kembali melantik sejumlah menteri di Istana Kepresidenan. Menurut Kepala Bappisus, Aris Marsudianto, posisi menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Kabar Presiden Prabowo Subianto kembali melantik menteri kembali mencuat. Kursi Menko Polhukam serta Menteri Pemuda dan Olahraga yang kosong dikabarkan akan segera diisi. Info yang beredar hari ini, Presiden Prabowo akan kembali melantik sejumlah menteri usai perombakan kabinet. Menurut Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aris Marsudianto, kursi Menko Polhukam dan Menpora akan diisi orang yang berkompeten. Jamari Caniago masuk di list reshuffle besok, Pak, itu? Waduh, saya nggak bisa bicara tentang reshuffle ya. Biar nanti tapi namanya udah final belum, yang Pak? diumumkan beliau. Udah final belum nama untuk Menko Polhukam? Waduh, nggak ngerti lah gitu ya. Reshuffle nanti biar itu urusan beliau ya, prerogatif beliau. Tapi kan secepatnya ya, Pak. Apa? Tentang reshuffle ya, jangan tanya saya. Tapi besok ada undangan jam 2, Pak, di sini pelantikan.
Nanti kita lihat ya, nanti biar Pak Menceknek aja itu ya. Tapi beredar diskusi. Diskusinya pencarian nama Menko Polkam sama Menpora Bapak ikut. Enggak, tadi saya tidak ikut diskusi tentang itu ya. Itu hak prerogatif beliau lah. Ada Pak. Berarti ada. Enggak ada tadi. Ini tadi hanya bicara tentang itu energi ya. Energi Koperasi Merah Putih, nelayan dan lain sebagainya lah. Bapak kalau ad interim itu nggak ada batas waktu berarti nggak secepatnya dong? Ya tergantung kebutuhan kan dan Pak Presiden kan untuk mendapatkan calon yang putra terbaik bangsa kan. Sampai kapan ini? Ya kita tunggu aja. Sebulan, 2 bulan. Masih banyak Pak calonnya politik atau profesional Pak? Diisi oleh orang politik atau profesional? Pasti orang Dan ini yang purnawirawan ya Pak? kompeten lah. Oke. Kepala Bappisus Aris Marsudianto buka suara terkait isu Cawapres pada Pilpres 2024 akan bergabung dengan Kabinet Merah Putih. Sebelumnya ramai di medsos sosok Mahfud MD diisukan akan menduduki kursi kosong Menko Polkam. Ramai isu Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 akan masuk Kabinet Merah Putih dan menduduki kursi kosong Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI. Isu itu muncul dari unggahan di media sosial X atau yang sebelumnya dikenal Twitter dari akun @poljoksid yang menulis info terkini sepertinya bakal ada Cawapres 2024 yang akan bergabung kabinet. Terkait hal itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto menegaskan bahwa urusan Menteri Kabinet Merah Putih sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Nantilah, itu urusan Kan cuma ada Pak Mahfud berarti ya Pak? Karena Caimin kan udah masuk kabinet. nanti. Nah ini gimana nih Pak Mahfud ini Pak? Kabinet akan hak prerogatif Pak Presiden ya. Saya nggak bisa menyampaikan untuk Kabarnya Rabu ini ada pelantikan MC. Ya nanti kita lihat aja. Ya, nanti kita lihat. Nanti setelah selesai lah ya. Nanti setelah selesai baru enak. Kan kursinya juga yang kosong Menko Polkam. Nah ini melihat sosok Pak Mahfud gimana? Nanti akan dicari putra terbaik lah oleh Pak Presiden pasti ya. Beliau akan mencari putra terbaik bangsa tanpa pandang bulu. Siapapun dari mana asalnya. Sementara itu saat ditanya apakah Kepala Bappisus sempat diajak berbicara mengenai sosok calon Menko Polkam, Aris hanya mengiyakan namun tetap tidak merinci lebih jauh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga menghakimi seorang penjamret di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pelaku kedapatan merampas ponsel dari seorang pejalan kaki. Seorang pemuda pelaku penjamretan babak belur dihakimi warga di Jalan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku diamankan di pos keamanan setelah ditangkap karena kedapatan merampas ponsel milik seorang warga. Aksi ini membuat warga geram dan kesal hingga tak ayal pelaku menjadi bulan-bulanan warga. Dirinya yang menganggur mengaku nekat menjamret untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Petugas kepolisian dari unit Reskrim Polsek Tambora yang datang ke lokasi langsung menggelandang pelaku ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kedapatan bobol dan curi uang dari warung pulsa milik warga di Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pelaku dihajar massa. Ya, pelaku kedapatan mencuri uang sebesar Rp200.000. Kepergok mencuri, RN 45 tahun babak belur diamuk warga di Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Warga emosi atas ulahnya yang nekat bobol dan curi uang di salah satu warung pulsa milik warga di Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Amarah massa mereda setelah polisi tiba di lokasi kejadian. Pelaku digiring ke Polsek Tempe, Resort Wajo, beserta barang buktinya. Sebelumnya, pelaku kedapatan mencuri Rp200.000 dengan membobol warung pulsa milik warga serta merusak CCTV yang terpasang di lokasi. Dari penyelidikan sementara, pelaku terbukti lakukan pencurian dan perusakan warung pulsa milik salah seorang warga dan kini di sel tahanan Polsek Tempe. Selanjutnya kasusnya ditangani unit Reskrim Polsek Tempe dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Anmar Sengkang,
melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi tewas dibunuh kekasihnya di Ciracas, Jakarta Timur. Usai diotopsi, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Isak tangis mewarnai prosesi penyemayaman jenazah Irna Kulata Murni, seorang mahasiswi yang tewas di kosannya di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Kelurahan Engkair, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pihak keluarga sangat terpukul karena meninggalnya korban. Keluarga meminta kasus meninggalnya korban diproses secara transparan dan berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Ya tentu ini menyisakan luka yang sangat mendalam ya. Dan harapannya itu ya kami akan menempuh jalur hukum ya. Dan harapan pihak terkait bisa membantu kami, lalu kemudian membantu proses hukum ini supaya terang benderang, dengan harapan pelaku bisa mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Sebelumnya, korban yang merupakan mahasiswi berusia 23 tahun ditemukan tewas di dalam kosannya di kawasan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Korban diduga dianiaya hingga meninggal dunia oleh kekasihnya berinisial FF yang masih berusia 16 tahun. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena diputuskan oleh korban dan cemburu mengetahui korban berjalan dengan pria lain. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Karena pelaku masih di bawah umur, kasus pembunuhan kini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap kasus penculikan dan juga pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Ya, sejauh ini 15 tersangka telah ditangkap. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkap 15 peran tersangka. Polisi menyebut motif para pelaku utama berencana melakukan pemindahan dana dari rekening dorman ke rekening penampungan. Dari ke-15 tersangka terbagi menjadi 4 tim atau klaster yang masing-masing memiliki peran tersendiri. Disebutkan tim atau klaster pertama merupakan otak penculikan. Kini polisi masih memburu 1 tersangka lagi, yakni EG yang kini ditetapkan sebagai DPO. Selanjutnya, tim gabungan dari Subdit Resmob dan Jatan Ras setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pendalaman dengan mengumpulkan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang ada, alhamdulillah akhirnya kami berhasil mengamankan sebanyak 15 orang tersangka. Sementara dalam kasus penculikan dan pembunuhan tersebut ada keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat. Disebutkan oknum TNI tersebut berperan sebagai penculik korban. Para tersangka sempat meminta dana operasional untuk menculik korban sebesar 5 juta rupiah. Selain 15 tersangka, polisi juga menampilkan beberapa barang bukti yang berhasil diamankan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dan Pomdam Jaya Kolonel CPM Doni Agus Priyono mengungkap 2 oknum TNI Kopda FH dan SERKN diberikan uang sebesar 100 juta rupiah untuk menculik Kepala Cabang Bank BUMN. 5 juta telah diberikan di awal, pemirsa, dan 95 juta sisanya untuk operasional tim penculik kaca bank. Pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus, SERKN bertemu dengan saudara JP di salah satu bank swasta di wilayah Jakarta Timur. Saat itu, saudara JP menyerahkan sejumlah uang tunai sebanyak 95 juta rupiah yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya, setelah diterima oleh SERKN, uang tersebut dibawa
dan diberikan kepada Kopda F di sebuah kafe di wilayah Rawamangun. Kemudian setelah Kopda F menerima uang, kemudian Kopda F menghubungi saudara EW untuk bertemu di sebuah kafe. Kemudian setelah dihubungi, saudara EW datang bersama dengan 4 orang lainnya dengan inisial saudara AT, saudara JR, saudara RA, dan saudara. Pemirsa, polisi tangkap 5 pemuda di Klaten, Jawa Tengah yang terlibat aksi teror dengan melakukan penganiayaan di 2 lokasi berbeda. Ya, sementara di Denpasar, Bali, penganiayaan terjadi antara penghuni indekos. Rekaman amatir saat sekelompok pemuda melakukan aksi teror penganiayaan menggunakan senjata tajam di Jalan Utama Jogja Solo, Klaten, Jawa Tengah. Remaja berjumlah 5 orang ini membawa senjata tajam jenis corbek sepanjang 1,9 meter dan menyerang pengguna jalan yang melintas hingga mengalami luka-luka. Para pelaku dalam keadaan mabuk sengaja mencari masalah dengan pengguna jalan. Aksi penganiayaan terjadi di sebuah indekos di Jalan Glagor, Indah Pemogan, Denpasar Selatan. Akibatnya korban mengalami luka di bagian punggung karena sabetan senjata tajam. Hingga kini, motif dan identitas pelaku maupun korban belum sepenuhnya diketahui. Tim Liputan iNews melaporkan.